di DIY itu banyak pekerjaan konstruksi yang tentunya uh, untuk kepentingan masyarakat di DIY sendiri. Gitu. Jadi kami mendorong penyedia yang ada di DIY apapun itu yang kemudian dibutuhkan oleh OPD terhadap proyek yang ada di DIY ini bisa ikut terlibat. Jaminan ini memang salah satu mitigasi terhadap resiko dalam kegiatan pengadaan barang jasa khususnya konstruksi. Oke, kalau selama ini Pak proyek yang berjalan misalnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, bisa nggak sih misalnya diputus kontrak kemudian kita cari jasa penyedia yang lain? Selamat datang kembali di podcast Insight Pengadaan Barang Jasa persembahan dari Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabar baik ya pemirsa, semoga hari ini tentunya Anda dalam keadaan sehat dan juga bahagia selalu. Senang sekali saya Artika Amelia dapat kembali hadir menyapa Anda dan seperti biasanya di podcast hari ini kita akan mengangkat satu tema ataupun juga perbincangan yang sangat menarik untuk kita diskusikan bersama. Nah pemirsa, kalau kita lihat ya bahwa pengadaan pemerintah untuk proyek konstruksi ini merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan konstruksi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, dari proses pengadaan yang transparan, kemudian yang akuntabel, ini tentu saja sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proyek ini nantinya akan dapat berjalan secara efektif dan juga efisien. Kemudian kita nanti pengen tahu juga bagaimana proses tahapannya, kemudian bagaimana tantangannya, dan juga bagaimana sih dalam proses pemilihan jasa konstruksi yang tepat. Kita kali ini kedatangan dua orang narasumber yang sangat luar biasa. Saya kenalkan terlebih dahulu kepada Anda. Yang pasti dua orang narasumber ini luar biasa dan juga sudah tidak asing lagi untuk kita semuanya. Beliau adalah pengelola pengadaan barang jasa muda Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Pak Pranowo STMT. Pak Pranowo, kabar baik Pak? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih ya untuk kehadirannya di sini. Kita hari ini pokoknya ngobrolnya santai aja ya Pak ya. Oke, kemudian juga anggota Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ada Bapak Raden Inoki AP. Pak Inoki, kabar baik juga Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, hari ini nggak ada rapat Pak? Tadi sudah. Oh udah rapat, waduh ini luar biasa ya, udah rapat kemudian menyempatkan hadir di podcast ini menyapa pemirsa ya. Baik, sebelum ke Pak Inoki mungkin saya langsung saja ke Pak Pranowo untuk melihat nih bagaimana contoh dari proyek konstruksi yang mungkin juga sering atau biasa dilakukan oleh pemerintah di daerah ini Pak. Monggo. Waktunya. Sebenarnya kan proyek konstruksi kita kecilkan dulu ya di lingkungan DIY saja, karena kan kita bahasanya kita di daerah provinsi DIY. Di DIY itu banyak pekerjaan konstruksi yang tentunya untuk kepentingan masyarakat di DIY sendiri. Contohnya misalkan jalan, bendungan maupun gedung-gedung yang diperuntukkan untuk kepentingan umum. Mungkin seperti itu kondisinya di Yogyakarta, di DIY ya khususnya. Selebihnya memang di DIY itu banyak contoh pekerjaan konstruksi yang mungkin didanai oleh dari teman-teman APBN. Mungkin lebih banyak atau mungkin juga proyek di DIY ini menyasarnya tentang kebutuhan di DIY sendiri. Jadi contohnya jalan juga, jalan itu ada yang dari APBN, APBD juga, bendungan, waduk itu juga ada. Mungkin itu aja. Oke, nah kemudian Pak dalam pengadaan dari konstruksi pemerintah ini kan tentunya harus dan juga diwajibkan melalui proses perencanaan yang detail dan juga matang. Nah kenapa begitu? Ya, perencanaan di proyek pemerintah itu kan memang diwajibkan ya Mbak, karena sesuai amanah dari undang-undang bahwa penggunaan uang negara ya, uang milik pemerintah atau uangnya rakyat ini memang harus direncanakan secara matang. Karena potensi
apa namanya Penyalahgunaan. penyalahgunaannya Iya. itu kan nanti pertanggungjawabannya yang sebenarnya yang berat. Jadi perencanaan yang matang dari itu apa namanya perencanaan yang matang, terus pekerjaannya yang sesuai spesifikasi atau tepat waktu itu kan mengurangi potensi-potensi kerugian negara sebenarnya. Oke, tapi semuanya itu sudah apa ya Pak? Ada kayak patokannya ya? Enggak sih, misalnya untuk pembelian apa seperti itu dengan range harga berapa itu sudah ada patokannya sendiri atau memang dari kita sendiri nih yang misalnya melakukan survei pembelian dan lainnya? Kalau patokan harga sebenarnya nggak ada. Kita sesuaikan adalah kebutuhan kita sendiri. Misalkan kita butuhnya apa, kita survei di pasarnya ada atau enggak, harganya berapa, itu yang jadi patokan tertinggi karena karena teman-teman mungkin bisa mencari substitusi atau yang apa namanya harga bisa di bawahnya karena pembeliannya banyak gitu. Terus juga cara pengerjaannya yang simple mungkin bisa menekan biaya-biaya. Jadi mungkin dari harga yang mana yang tinggi bisa jadi agak turun ya. sedikit. Oke, jadi harus atau perlu untuk melakukan analisis pasar terlebih dahulu begitu ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang saya ke Pak Inoki. Pak, kalau dari DPRD sendiri bagaimana sih Pak menilai dari perencanaan teknis proyek konstruksi yang diajukan oleh para OPD nih? Kalau kami pertama sesuai ketugasan berkait dengan anggaran ya. Jadi yang kita nilai nanti program yang diajukan atau proyek yang diajukan itu apakah prioritas atau belum, itu yang pertama. Prioritas itu artinya memang kemudian harus dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersangkutan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan proyek itu tentu dari segi perencanaan sudah direncanakan dengan baik dan matang belum, secara detail gitu. Jadi kalau kemudian ya selama ini yang kita sebut kemudian DED ya Mas ya, DED yang kemudian sudah dibuat oleh OPD itu menjadi acuan karena bahwa semua kegiatan, semua proyek itu sangat bergantung dengan perencanaan yang matang. Tadi disampaikan oleh Mas Pranowo bahwa perencanaan ini menjadi dasar nantinya bahwa berapa anggaran yang akan dikucurkan, yang akan digunakan, kemudian berapa waktu yang harus diselesaikan dalam pelaksanaan kegiatan itu, kemudian spesifikasinya seperti apa, itu juga sudah harus muncul di perencanaan. Sehingga itu menjadi dasar ketika nanti akan dilakukan lelang ataupun kemudian e-katalog dan sebagainya. Kalau dasar-dasar itu sudah ada, sehingga penawaran kepada penyedia itu sudah terbaca. Ini kegiatannya seperti apa, spesifikasinya seperti apa, gitu kan. Nah itu menjadi poin yang penting dalam kegiatan proyek perencanaan ini secara detail, secara matang, semuanya sudah harus terperinci sehingga tidak terjadi masalah ketika nanti penyedia itu melakukan penawaran, itu sudah tahu secara detail semuanya akan mengerjakan hal seperti ini dengan spesifikasi seperti ini dengan jangka waktu sekian lama. Itu harus tertulis secara detail ya Pak ya? Oh iya, dari dokumen-dokumen beliau yang dari BPJ itu sudah harus tersedia dengan lengkap. Sebelum itu nanti tayang di katalog, tayang di SPSE. Kan. Oke, kalau dari DPRD DIY sendiri juga selama ini melakukan pengawasan tidak sih Pak terhadap kualitas dari dokumen RAB begitu yang disusun oleh para OPD? Kalau secara detail enggak, tapi secara umum iya. Jadi kami itu mitra kami ya, terutama mitra kami di Komisi C, ini kan sering kami mengadakan rapat dengan OPD terkait untuk membicarakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Nah di situ itu yang kemudian nanti akan kita bahas bersama. Kegiatannya seperti apa, kemudian kalau jembatan nanti kita akan lihat nih jembatan ini panjangnya seberapa, volumenya seberapa, pengerjaannya berapa lama kan begitu. Itu OPD sudah menyampaikan kepada kami sebelum itu kemudian
anggarkan dalam APBD. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Inoki. Nah, Pak Pranowo, kita ini juga pengen tahu nih Pak, tahapan-tahapan yang dilalui nih Pak dalam pengadaan rekonstruksi yang dilakukan selama ini apa saja sih Pak? Tapi kan tentu saja tahapannya itu tidak yang langsung apa ya, orang Jawa bilang ujuk-ujuk gitu. Tapi kan ada pasti waktu tertentu, jangka waktu tertentu dari awal sampai dengan proses ini berakhir. Nah, bagaimana Pak? Ya gini, sebelumnya kan mungkin teman-teman OPD mengajukan apa namanya perencanaan proyek ya, perencanaan proyek itu didiskusikan sama teman-teman dari Dewan. Setelah disetujui sama teman-teman Dewan, setujui baik proyeknya, baik anggarannya, terus kapan waktu pelaksanaannya, mau tahun ini atau tahun berikutnya, itu nanti jadi dokumen untuk perjalanan OPD melaksanakan pekerjaan tersebut. Misalkan setelah disetujui sama teman-teman Dewan, itu keluar DPA. Setelah keluar DPA, teman-teman OPD mungkin mulai tahun anggaran yang baru harus melaksanakan pekerjaan itu. Jadi pekerjaannya bisa saja banyak perencanaan, Mbak. Misalkan pekerjaannya besar sekali, mungkin ada pra-DED, ada pekerjaan apa namanya, terus pra-DED ada DED, terus ada setelah DED mungkin langsung ke pekerjaan pelaksanaan tendernya dulu. Setelah tender baru tender ketemu pemenang, baru bisa dilaksanakan pada tahun tersebut. Pada tahun tersebut, misalnya ini di tahun 2025 ya, berarti semua prosesnya itu, tahapannya itu harus selesai di 2025 ini. Kemudian nanti untuk actionnya di tahun berikutnya 2026 begitu atau bagaimana Pak? Ada yang pekerjaan DED itu sebelum tahun anggaran, jadi misalkan pekerjaan konstruksi tahun 2025, tentunya kalau pekerjaan besar bisa dilaksanakan DED sebelum tahun sebelumnya. Jadi N-1 bisa atau N-2. Misalkan tahun 2025 ini itu ada pekerjaan yang mungkin nilainya secara nilai itu memang tidak besar sekali, bisa dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran. Misalkan DED, terus pekerjaan konstruksi bisa. Tapi khususnya kemarin ada pekerjaan gedung Dewan ya, contohnya itu kan DED-nya sebelum tahun pekerjaan yang dilaksanakan sekarang. Oke. Kalau pengadaan yang untuk gedung Dewan ini 3 tahun ya Pak kalau nggak salah, atau berapa tahun? Pelaksanaannya 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ya. Iya, 2 tahun. 2027 sepertinya udah pada harus pindah ya Pak ya. Oke. Gitu. Jadi banyak hal yang memang harus dipersiapkan untuk pelaksanaan pekerjaan di pemerintahan DIY ini. Kalau proyek konstruksi yang besar saat ini berjalan, berarti salah satu contohnya adalah yang tadi untuk gedung Dewan. Ya, Oke. Selama proses ini berjalan begitu Pak, apa yang mungkin juga bisa dievaluasi dari yang sekarang ini ada begitu? Kalau evaluasi untuk pekerjaan yang sedang berjalan, tentunya kami dari teman-teman di Biro Pengadaan Barang dan Jasa tentunya hanya menilai progresnya berjalan atau enggak. Oke, ini progresnya gimana? Aman aja? Nah, nanti. Oke, Bapak nanti spill dikit ya. Kita kan tidak bisa mengawal dari nol sampai akhir, tapi kita cuma sedikit tahu saja Pak. Karena tugas kita kan hanya menelurkan, memunculkan pemenangnya saja. Oke, setelah tahapan itu selesai berarti sudah bukan ranah dari Bapak sebenarnya sendiri? Sudah bukan ranah kita, tapi mungkin teman-teman di sekretaris Dewan ya, sekretaris Dewan itu butuh apa namanya bantuan, misalnya kontraknya apakah bisa berubah atau enggak, apakah bisa waktu pelaksanaan bisa mundur atau gimana, atau tanya tentang permasalahan di kontrak, mungkin bisa berkonsultasi ke biro kami, Mbak. Oke, baik. Nah, Pak Inoki, ini kan yang sedang berjalan proyek lumayan besar, bisa dikatakan lumayan besar atau besar ya? Besar ya, Pak? Lumayan. Lumayan ya. Masih ada yang lebih besar masih ada yang lebih besar lagi sebenarnya. Itu Kalau APBD kita paling besar. Itu besar ya. Kalau dilihat progresnya sampai dengan saat ini kayak gimana, Pak? Kalau
saya baca dari laporan ya, sebenarnya ini pekerjaannya dari Sekretariat Dewan ya, Ya. bukan kami ya. Dari OPD-nya Sekwan. Ya, Gitu. oke. Dari yang disampaikan oleh beliau Pak Sekwan, progresnya sangat bagus. Dan tiap sebulan sekali Pak Sekwan ini memberikan laporan kepada kami, nge-share laporan. Bahwa progresnya sudah seperti ini, kemudian dari target sekian, tercapai sekian, dan alhamdulillah saya baca targetnya melebihi terus malah. Oh, Kan melebihi gitu. dari target ya? Iya. Oke. Bulan ini misalkan targetnya sekian, bulan Juli kan, bulan Juni targetnya sekian, tanggal 6 Juli ternyata lebih gitu kan. Ya artinya dari segi itu saya melihat progresnya bagus. Cuman secara detail beliau PPK yang lebih tahu kan begitu ya. Ya mereka yang bisa memahami secara detail termasuk dari segi penggunaan anggaran sampai sekian waktu. Ya, itu yang saat ini berkaitan dengan bangunan gedung Dewan yang insya Allah ya doakan saja 27 2027 Januari begitu awal rencananya gitu begitu sudah ya? bisa digunakan kan gitu. Deadline-nya kayak gitu Pak, Ya 2027. 2026 kan. 2026 dan 2027 selesai. sudah bisa ditempati. Iya, Oke ya gitu. baik. Nah kemudian kalau dari DPRD sendiri terlibat dalam memastikan bagaimana nantinya kan ini pasti akan ada proses tender konstruksi yang harapannya berjalan dengan transparan, kemudian juga kompetitif. Nah gimana pendapat Bapak? Kalau itu tentu kita mendukung karena itu kan diamanatkan dalam Perpres ya, terbaru Perpres 46 2025 gitu. Tapi kita juga kalau kami di Dewan nggak begitu lekat-lekat dengan itu, khawatir justru menimbulkan tanda tanya gitu ya Mas. Kalau ini loh Dewan kok. Iya. Artinya gini, bahwa semua diatur secara regulasi. Regulasi sudah ada. Ya, kita kami berpatokannya pada regulasi itu. Selama sudah Biro ini sudah melaksanakan sesuai aturan, sesuai regulasi ya sudah. Itu yang kita dorong terus kan ke sana. Bukan kemudian kami menempel Biro terus gitu kan, justru jadi pertanyaan kalau menempel. Tapi bahwa memastikan Biro melaksanakan ketugasannya sesuai regulasi yang ada. Gitu. Dan kami selalu mendiskusikan itu ketika rapat-rapat kerja. Gitu. Termasuk tadi disampaikan, di perencanaan ini seperti apa, kemudian ketika sudah fix ya sudah kita anggarkan. Teknis selanjutnya nanti sudah berjalan kita akan mengevaluasi karena Biro akan menyampaikan juga di rapat kerja dengan kami seperti apa ini progres yang sudah dilakukan terhadap proyek A atau proyek B begitu. Oke, jadi selama ini juga sudah berjalan dengan sesuai aturan, sudah berjalan dengan semestinya begitu. Iya. Oke, mungkin juga nanti pengen tahu nih penyimpangan-penyimpangan juga yang ada di lapangan sebenarnya ada atau tidak begitu ya. Nah, Pak Pranowo kalau dalam pengadaan konstruksi yang secara besar ini kan tentu saja ada atau perlu dokumen-dokumen yang perlu disiapkan gitu tidak sih? Karena kita kan mengikuti Perpres ya. Perpres sekarang itu yang baru itu berbeda dengan Perpres yang sebelum-sebelumnya. Jadi memang amanat Perpres itu memudahkan penyedia jasa untuk mengikuti tender. Ya. Jadi kita tidak pernah memunculkan syarat-syarat tertentu yang untuk mengunci atau untuk biar salah satu atau misalkan teman saya atau temannya anggota Dewan pengen menang, itu tidak ada kunci mengunci. Jadi aturan itu murni seperti yang diamanatkan sama Perpres. Jadi kita tidak berani sampai saat ini khususnya untuk biro kami itu tidak berani memunculkan syarat-syarat yang memberatkan atau mengunci untuk menjadikan salah satunya jadi pemenang gitu. Jadi terbuka sekali lah gitu. Jadi syaratnya mungkin dipandang terlalu gampang, terlalu mudah, itu memang amanat dari Perpres sendiri. Biar mudah, biar gampang, biar semua orang bisa ikut, dari Sabang sampai Merauke bisa ikut. Begitu, Bu.
Kementerian, lembaga BUMN, dan pemerintah daerah harus menjadi buffer dalam ekosistem usaha UMKM, terutama pada tahap awal recovery. Stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Pengadaan barang jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan porsi UMK dan koperasi dalam pengadaan barang jasa pemerintah, serta mempercepat penyerapan APBN atau APBD. Mengatasi kondisi pandemi COVID-19 yang mengancam kesejahteraan ekonomi UMK dan melihat adanya peluang besar keterlibatan UMK dalam pengadaan barang jasa pemerintah, LKPP mengembangkan platform belanja pemerintah yaitu Toko Daring. Toko daring terintegrasi dengan marketplace dan retail daring sehingga belanja pengadaan melalui UMK dapat dilakukan semudah belanja online di marketplace sehingga seluruh UMK yang sudah tergabung dapat langsung bertransaksi dengan pemerintah. Saat ini LKPP sudah bekerja sama dengan 64 marketplace dengan berbagai komoditas barang jasa yang bisa dibeli kapan saja dan di mana saja oleh pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen di seluruh Indonesia. Dengan kemudahan bertransaksi dan opsi pembayaran, serta pengiriman yang bervariasi, telah terlaksana 153.798 paket pengadaan dengan total nilai transaksi 408,5 miliar rupiah. Selama implementasi toko daring, LKPP telah melakukan terobosan dalam menjawab tantangan di lapangan diantaranya memanfaatkan kartu kredit pemerintah dan fitur pembayaran bertempo untuk menjamin kepastian pembayaran kepada UMK. Melakukan kolaborasi dengan Kementerian Keuangan untuk menaikkan limit transaksi kartu kredit pemerintah dan pemungutan pajak. Kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan peraturan Mendagri terkait penggunaan kartu kredit pemerintah daerah. Mempermudah pendaftaran marketplace dan retail daring sebagai mitra toko daring termasuk bagi marketplace lokal. Menerapkan program onboarding bagi para UMK lokal pada marketplace di berbagai daerah, bekerja sama dengan asosiasi penyedia, Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi untuk meningkatkan kapasitas UMK untuk go digital. Saya Adi dari Ayam Taliwang Mbok Sutil. Saya berjualan secara offline udah sekitar 10 tahun ya. Pas awal pandemi itu mulai tergabung dengan online gitu. Kemudian dengan adanya program dari LKPP yang bernama Toko Daring, ini sangat membantu kami para UMKM untuk bisa meningkatkan penjualan karena jumlah orderan itu kan relatif lebih besar. Saya sangat merasa terbantu sekali dengan adanya toko daring ini karena sangat memberikan kemudahan dalam bertransaksi dengan UMK, di mana di sana banyak sekali terdapat pilihan produk sesuai dengan spek dan harga yang kami butuhkan, lalu juga terdapat banyak pilihan untuk metode pembayaran dan pengiriman, mulai dari yang paling cepat yang 1 hari sampai pun ada. Jadi kami sangat merasa terbantu sekali. Terima kasih. Tentunya inovasi toko daring akan terus berlanjut dengan melakukan peningkatan sistem informasi, adaptasi proses bisnis, dan harmonisasi regulasi dengan stakeholder terkait. UMK tumbuh, ekonomi pulih bersama toko daring. Dalam memastikan dari kualitas pelaksanaan proyek konstruksi pemerintah ini pasti kan ada beberapa orang atau beberapa pihak yang terlibat seperti itu kan. Nah Pak Pranowo mungkin bisa menjelaskan, silakan. Ya, mengawal pelaksanaan pekerjaan konstruksi tentunya banyak sekali yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa kualitas atau semuanya lah, pokoknya tentunya goalsnya itu kan terbangun, bagus, dan lain-lain. Tentunya pengawasan ini pertama kali yang sebenarnya yang jadi tulang punggungnya sebenarnya PPK sendiri Bu. PPK. Tapi PPK itu kan punya keterbatasan waktu. Mungkin waktunya nggak bisa tiap hari ke lapangan, maka
teman-teman PPK ini biasanya mendelegasikan ke rekanan, yaitu konsultan pengawas. Khususnya di gedung dewan itu istilahnya sekarang adalah MK, manajemen konstruksi. Dan itu nggak apa-apa, memang ada aturannya juga Pak? Ada. Gitu. Kalau paket-paket yang biasa atau nggak gede-gede amat, mungkin ke pengawas lapangan. Itu kita mesti selalu pakai pihak ketiga, yaitu konsultan pengawas atau konsultan manajemen konstruksi, untuk memastikan, untuk mengawal kualitas dan mengawal waktu, itu semuanya lewat itu. Tentunya teman-teman di PPK juga dia punya mendelegasikan juga direksi dari OPD-nya sendiri. Jadi teman-teman PNS di OPD itu selalu akan mendampingi pengawas di lapangan untuk memastikan bahwa pekerjaan ini berjalan sesuai yang direncanakan. Begitu, Bu. Oke, nah selama ini kan dari proyek-proyek yang ada itu kan pasti ada metode pengadaan yang tepat begitu ya Pak. Kemudian ada nggak sih cara memilih begitu, cara memilih metode yang tepat untuk misalnya pengadaan proyek konstruksi seperti itu Pak? Kalau caranya itu sudah Bu, sudah kita caranya sebenarnya kan cara itu ada sama aja. Cara itu dimanapun sama saja. Kalau proyek pemerintah harus melalui SPSE itu. Jadi tidak ada di belakangnya tidak ada permasalahan kalau tidak menggunakan SPSE, karena perintahnya sekarang semua pengadaan harus pakai SPSE. Yang kecil pun sekarang diperintahkan untuk mencatatkan kontraknya itu di SPSE juga. Walaupun pengadaannya mungkin masih pengadaan manual ya. Tapi selalu harus dicatatkan di SPSE. Pengadaan sendiri banyak, sekarang ada berapa cara untuk pengadaan. Salah satunya adalah pemilihan langsung, sama e-purchasing, sama tender. Ada 3. Itu semuanya lewat SPSE. Jadi sekarang tidak mungkin dan mungkin tidak akan berani melakukan pengadaan di luar itu, karena di belakangnya masih hukum yang akan berlaku gitu. Jadi sistemnya itu lebih ke sistem tendernya terbuka begitu ya Pak ya? Ya, terbuka. Terbuka, dan ini juga difasilitasi oleh sistem SPSE tadi, sistem pengadaan secara elektronik begitu ya. Oke, baik. Nah ini dari Pak anggota Dewan nih, juga saya pengen tahu pendapatnya tentang efektivitas dari SPSE itu sendiri dalam proyek konstruksi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta itu gimana Pak? Gini Mbak Tika, jadi SPSE ini kan dibentuk dalam rangka menjawab tantangan supaya pengadaan barang dan jasa itu bisa efektif, efisien, dan akuntabel pasti, kemudian terbuka. Terbuka, betul. Nah, itu yang kemudian muncul kemudian SPSE ini. Nah, kami tentu sangat mendorong SPSE ini digunakan karena memang itu kemudian diamanatkan bahwa semua pengadaan menggunakan SPSE. Baik itu nanti modelnya ada e-katalog, kemudian modelnya penunjukan langsung, kemudian ada lelang dan sebagainya. Dan semuanya sudah terfasilitasi dari aplikasi-aplikasi yang ada di SPSE, kan gitu. Sebenarnya tinggal kemudian biro ini menyiapkan prosedur yang kemudian akan digunakan sehingga SPSE ini berjalan dengan baik, berjalan dengan optimal. Nah, salah satu hal yang kita dorong adalah keterbukaan dan keterlibatan semua penyedia yang ada. Gitu. Jadi kami mendorong penyedia yang ada di DIY apapun itu yang kemudian dibutuhkan oleh OPD terhadap proyek yang ada di DIY ini bisa ikut terlibat. Makanya kan kita dorong semua pengusaha, baik itu dalam lingkup bukan hanya di konstruksi ya, di lingkup apa saja. Nah kalau kita bicara konstruksi di DIY, kami
mendorong karena ini terbuka, Iya. artinya semua punya peluang yang sama untuk bisa meraih pekerjaan itu, kan gitu. Itu yang kemudian selama ini kita sampaikan kepada biro. Kalau tadi sudah menyampaikan tidak ada kunci mengunci, Iya. itu yang kemudian menjadi dasar bahwa ini silakan semuanya ikut. Kong kali kong juga nggak ada Tidak ya, ada Pak? kong kali kong ini antara Inoki dengan Mas. Kan gitu. Kalau ada kong kali kong nanti dikunci nih, Iya. speknya dikunci, yang kemudian tidak ada yang lain. Tapi ini di DIY kita sangat terbuka. Semuanya kemudian bisa terlibat, bisa mengikuti sesuai dengan prosedur yang ada di regulasi, kan gitu. Oke, tapi selama ini Bapak melihat tidak sih misalnya ada keterlambatan proyek yang ada di DIY sendiri, atau memang selama ini memang ya sudah jalan tepat waktu dan juga, tapi memang ada juga nggak proyek-proyek yang terbengkalai gitu Pak? Saya ini baru satu periode ya. Oke. Kalau yang satu periode ini saya belum melihat kegiatan Oke. ini. Di kemudian satu ada- periode Bapak ini belum ada Ya. Bapak melihatnya? belum ada proyek yang kemudian tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan kontrak. Itu belum. Saya belum melihat itu. Yang nggak tahu kalau yang dulu-dulu mungkin nanti Mas Pram bisa menyampaikan. Tapi dalam periode saya ini saya belum melihat ada proyek yang kemudian bermasalah. Ada proyek yang kemudian terlambat dari segi pengerjaan, gitu. Itu belum ada. Jadi masih sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati, gitu. Karena baru dari September sih, September sampai sekarang. Jadi kemarin yang 2024 saya masuk sudah mau selesai, kan? Iya. 2025 ini baru mulai berjalan begitu. Dan alhamdulillahnya tadi Mas Pram sudah menyampaikan bahwa setelah April karena ada regulasi Perpres 46 2025 yang mulai saat itu juga sudah menggunakan itu. Nah, kalau yang sebelumnya memang menggunakan aturan yang baru dan itu diperbolehkan. Kan itu. Yang mulai muncul Perpres 46, semua kegiatan sudah mengacu pada Perpres yang baru. Baru ya, oke baik. Selama ini gimana nih Pak Pranowo melihat secara kondisi real yang ada di lapangan, semua proyek berjalan sesuai dengan harapan atau memang ada beberapa proyek yang mengalami keterlambatan Pak? Ya, kalau keterlambatan itu mungkin ada ya, Mbak. Karena kita manusia kan nggak bisa mengontrol semuanya, Iya. ya gitu kan. Nah, tentunya keterlambatan itu ada regulasi yang untuk mengatasi keterlambatan itu. Misalkan keterlambatan karena apa, itu bisa dikondisikan seperti apa lagi. Selebihnya memang kalau pengalaman saya adalah keterlambatan karena one prestasi dari penyedia. Ada sih, kita nggak bisa nyebut proyeknya mana, tapi setidaknya karena kita selalu mengikuti regulasi, ya tentunya kalau terlambat terus ada one prestasi juga, tentunya kembali ke pemutusan kontrak. Oke. Gitu. Kalau dari yang ada selama ini Pak, misalnya terjadi semacam konflik kepentingan, terjadi begitu, apa yang akan dilakukan? Konflik kepentingan ya? Ya, misalnya dari jasa penyedia begitu. Ya, kita meminimalisir saja, Mbak, konflik itu. Kita mesti diskusi dengan teman-teman, mungkin dari teman-teman pimpinan kami atau seperti apa, itu untuk mengurangi aja. Sebenarnya menghindari itu juga kita kayaknya belum pernah ada ya Pak ya. Oke, dan jasa penyedia layanan ini sendiri pun juga sebenarnya tidak hanya dari DIY saja ya Pak, dari seluruh Indonesia tuh juga bisa masuk, misalnya untuk mengikuti tender kayak gitu. Bisa. Kita terbuka sekali. Makanya kita pakai sistem SPSE atau LPSE ini. Makanya saya bilang tadi di depan bahwa dari Sabang sampai Merauke bisa ikut. Itu banyak sekali, nggak banyak banget sih sebenarnya, penyedia jasa di luar DIY bisa mengerjakan di sini juga bisa ada. Gitu. Tapi apakah diprioritaskan yang dari daerah istimewa Yogyakarta atau itu juga tergantung dengan proyeknya? Kita tidak ada prioritas. Oke. Di dalam aturan tidak ada prioritas. Prioritasnya adalah siapa yang sesuai regulasi yang nawar paling rendah, ya, terus ketentuan-ketentuan di dalamnya seperti syarat teknis dan kualifikasinya memenuhi, itu siapapun yang menang mau dari manapun itu
bisa berkontrak di sini. Dan dia juga banyak ya Pak yang mungkin juga jasa dari penyedia ini dari luar Jogja yang ngerjain proyek yang di Jogja juga banyak banget ya Pak? Ya Pasti banyak. nggak banyak. Nggak banyak Nggak malahan? banyak. Saya contoh satu aja. Ya. Dari teman Dewan itu kan kontraknya sekarang dengan Jakarta nggih Pak? Ya, gitu. Oke, salah satu contohnya. Salah satu contohnya. Baik. Nah, Pak Inoki, kalau dari DPRD sendiri, bagaimana juga melihat ataupun juga menilai dari sisi kualitas pengawasan lapangan nih Pak terhadap pekerjaan-pekerjaan konstruksi di DIY, karena saat ini kan memang pembangunan ini kan sedang banyak-banyaknya ya. Dari Bapak sendiri, dari sudut pandang, dari kacamata Bapak bagaimana? Nih, kami selalu mendorong untuk menggunakan konsultan perencana maupun konsultan pengawas, kan begitu. Nah, ini sebagai dasar bahwa ada pengawasan yang dilakukan dengan lebih baik karena melalui konsultan ya. Karena tadi sudah disampaikan oleh Mas Pram, ya kalau PPK mengawasi mungkin waktunya yang sangat terbatas, sehingga ada mekanisme yang itu diatur oleh regulasi melibatkan konsultan pengawas. Gitu. Nah, kalau di kami sendiri di Komisi C itu kami juga punya tim ahli yang kemudian bisa melakukan pengawasan, bisa melakukan checking terhadap kegiatan, terhadap proyek-proyek yang dilaksanakan. Kami juga ada di komisi dan itu selalu kami libatkan, kami turunkan terhadap kegiatan-kegiatan proyek yang sedang berjalan. Gitu. Nah, itu selaku sebagai juga pengawasan dari komisi, dari DPRD terhadap proyek yang sedang berjalan. Meskipun tadi saya menekankan bahwa semua kegiatan itu kami harapkan melibatkan konsultan pengawas maupun konsultan perencanaan supaya semuanya berjalan dengan baik. Jadi kita kan tidak ingin bahwa proyek ini menimbulkan masalah bagi siapapun ya, baik itu dari teman-teman di PBJ atau kemudian teman-teman di OPD, apalagi teman-teman di DPRD, kita nggak mau itu. Jadi semuanya maka kita dorong konsultan pengawas tadi bisa terus dilibatkan supaya ada pihak-pihak yang memang benar-benar mengawasi ini berjalan dengan sesuai kontrak yang sudah disepakati, berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun dengan baik dan matang itu. Oke, dengan adanya konsultan perencana dan pengawas ini kan artinya juga nanti akan menambah beban anggaran juga ya Pak. Itu kan juga akan dibayar secara profesional juga ya. Nah, selama ini yang sudah berjalan bagaimana? Ya, itu bukan masalah beban ya Pak. Ya. Memang itu memang kewajiban negara hadir Pak. Gitu. Jadi anggaran itu memang dari awal sudah direncanakan juga. Jadi proyek-proyek ini memang sudah direncanakan harusnya pakai konsultan perencana. Dan harus pakai konsultan pengawas. Karena ya itu kembali lagi ke PPK. Kalau PPK-nya berjalan sendiri, teman-teman OPD berjalan sendiri, di kemudian hari itu kan konsekuensi hukumnya kan Nyon sewu ya, nanti siapa yang terlibat nanti kan ada konsekuensi hukum. Jadi kita nggak maulah teman-teman kita juga berurusan dengan hukum gitu aja. Oke, yang memilih konsultan ini sendiri siapa sih Pak? Memilih konsultan adalah ya mungkin kalau proyeknya di atas 100 juta untuk konsultan pengawas, yang milih adalah kami dari Biro Pengadaan Barang Jasa. Kalau di bawah 100 mungkin teman-teman pengawas bisa dipilih langsung sama PPK gitu. Salam pengadaan. Kamu pelaku usaha, menjual barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan pemerintah. Tahu nggak, pemerintah punya anggaran lebih dari 1.000 triliun rupiah untuk belanja pengadaan yang tersebar di kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah atau yang disebut dengan KLPD. Kamu juga bisa loh ikut ambil peran dalam pengadaan pemerintah dengan menjadi penyedia barang jasa.
Kamu bisa mulai dengan mencari tahu rencana umum pengadaan pemerintah melalui website aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP dengan alamat sirup.lkpp.go.id. Di aplikasi SIRUP, rencana umum pengadaan dikemas dalam bentuk paket pekerjaan. Kamu bisa pilih kategori yang sesuai dengan bidangmu, di antaranya pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Selain itu, kamu juga bisa melakukan pencarian paket berdasarkan instansi, lokasi, metode pengadaan, pagu, dan rencana waktu pelaksanaan pengadaan. Dari setiap paket yang diumumkan, kita bisa mengetahui berbagai informasi, di antaranya judul pengadaan, uraian pekerjaan atau spesifikasi barang jasa yang dibutuhkan, nilai pagu pengadaan, lokasi pengadaan, dan jadwal pemilihan hingga pemanfaatan barang jasa. Untuk kamu yang bukan pelaku usaha, aplikasi SIRUP juga bisa kamu manfaatkan untuk mengawal perencanaan pengadaan pemerintah. Pengumuman paket pengadaan di SIRUP merupakan bentuk transparansi pemerintah kepada publik, supaya masyarakat juga punya kepedulian untuk tahu uang negara dibelanjakan untuk apa saja. Yuk kita siapkan diri untuk ambil peran dalam pengadaan pemerintah. Dalam melayani masyarakat, negara perlu berbelanja barang dan jasa, baik untuk pembangunan, baik untuk pemeliharaan. Disinilah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah hadir untuk mengatur proses pembelanjaan anggaran negara demi kesejahteraan bersama. Dengan sistem pengadaan terdigitalisasi yang dikembangkan oleh LKPP, proses belanja barang dan jasa tidak lagi manual seperti dulu. Sekarang, pejabat pembuat komitmen, yakni seseorang yang tersertifikasi, bisa berbelanja secara digital melalui katalog elektronik. Di dalamnya, barang dan jasa bersaing secara terbuka, sehingga negara bisa mendapatkan kualitas terbaik dengan harga yang bersaing. Katalog elektronik mengutamakan produk dalam negeri dan UMKM, agar belanja pemerintah yang besar banget itu makin menggerakkan ekonomi bangsa. Dan tentunya, karena digital, semua proses ini berlangsung transparan dan tercatat, meminimalkan penyalahgunaan. Pembangunan dan penyelenggaraan negara baik dari desa, kota, selalu membutuhkan proses pengadaan yang efektif dan transparan, sehingga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita kawal pengadaan yang tepat, cepat, bersama masyarakat. Dalam pelaksanaan proyek konstruksi di lapangan ini kan pasti ada tantangan-tantangan tersendiri yang dihadapi. Saya juga pengen tahu ini Pak Pranowo, selama ini apa sih Pak tantangan yang sering dihadapi atau mungkin juga ternyata memang di lapangan itu banyak banget loh kendalanya. Silakan. Kalau saya pengalaman di PBJ ya, Pengadaan Barang Jasa, tentunya saya tahunya dari cerita. Kalau pengalaman di lapangan dari teman-teman OPD, kalau waktu kita ketemu di PBJ, dia cerita banyak kendala. Kendalanya rata-rata yang signifikan itu sebenarnya masalah cuaca. Oke. Cuaca itu pengaruh sekali dengan progres waktu pelaksanaan. Tentunya seperti kemarin kita pernah mengalami cuaca yang hujan ekstrim, terus ya? yang ekstrim, itu kan bisa mempengaruhi. Misalkan di daerah pegunungan kalau hujan terus tanahnya berubah, Pak. Tentunya di situ juga ada pergeseran gitu di tanahnya atau apa maksudnya? Kan ada kondisi di mana keamanan kerjanya juga perlu diperhatikan, terus metode pelaksanaannya tentunya berubah. Itu rata-rata memang kondisi karena cuaca. Tentunya di balik itu juga banyak sekali permasalahan di lapangan itu, tentunya misalkan masyarakatnya belum kondusif atau ada
ada kegiatan-kegiatan di masyarakat yang mungkin ngontrolnya juga kita tiba-tiba aja ada gitu. Jadi kondisi seperti itu memang diperlukan teman-teman punya pengalaman di lapangan untuk mengatasi itu, Pak. Jadi tanpa itu tentunya mesti proyeknya molor atau ya pekerjaannya jadi kurang sip lah dipikir. Misalkan contohnya jalan. Jalan itu kan kadang perlu penutupan lalu lintas. Kalau tanpa sosialisasi, tentunya masyarakatnya protes. Iya. Mungkin masyarakat protes, Pak polisinya juga jadi sibuk, gitu. Walaupun polisi juga dari negara juga hadir, tapi kan di situ problematikanya kan jadi banyak. Mungkin tanpa melihat potensi itu pembengkakan uang itu kan potensi sekali, jadi pemborosan lah jadinya. Tanpa sosialisasi, tanpa apa pemberitahuan dan lain-lain atau pengumuman di medsos atau di TV atau media massa, itu kan jadi pemborosan sebenarnya menghadapi teman-teman di lapangan. Masyarakat protes, proyek tidak jalan, itu salah satu contoh. Oke, salah satu contoh yang tadi sangat gampang untuk kita lihat bersama yang tadi cuaca itu ya Pak ya. Kalau sekarang untuk pembangunan proyek di kondisi cuaca saat ini ya ini masih aman ya, tidak yang sering hujan, ini menuju ke kemarau kayaknya. Ya, walaupun menuju kemarau tapi masih hujan ya. Masih hujan ya. Ya ada perkiraan ya. BMKG-nya kurang kemarau basah. Oke, baik. Pak Inoki, kalau dari pengawasan DPR di DIY sendiri terhadap pemanfaatan jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan dalam proyek yang bermasalah ini kayak gimana sih Pak? Apakah memang ya nanti mungkin juga Pak Pranowo sedikit proyek bermasalah itu pasti ada ya Pak ya, dan pasti juga ada cara untuk mengantisipasi itu, mungkin nanti juga bisa dijelaskan. Monggo silakan Pak Inoki terlebih dahulu. Kalau jaminan tadi kan sudah diatur dalam regulasi. Penggunaannya juga sudah diatur. Artinya gini, jaminan itu ketika ada proyek bermasalah dan jaminan ini menjadi haknya negara, haknya pemerintah daerah, maka jaminan ini masuk kepada kas daerah. Dan kemudian digunakan untuk kepentingan sesuai dengan yang disepakati oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Termasuk kemudian misalkan ada proyek yang bermasalah, belum terselesaikan misalkan, kemudian mungkin putus kontrak, maka kami bersama eksekutif bisa juga melanjutkan proyek dimaksud yang kemudian putus kontrak tadi dengan mekanisme baru, penyedia baru misalkan. Nah, dana jaminan itu bisa kita gunakan ke sana. Kan gitu. Tapi bahwa mekanismenya adalah dana jaminan itu ke kas daerah dulu kan gitu. Nah, setelah kas daerah baru kemudian kita sepakati ini bersama dengan sumber yang lain ya, bersama dengan sumber pendanaan yang lain itu sepakati untuk kegiatan apa. Nah, jaminan ini memang salah satu mitigasi terhadap resiko dalam kegiatan pengadaan barang jasa, khususnya konstruksi, yang kemudian memang sudah harus ada menjadi kewajiban dari pelaksana untuk memberikan jaminan terhadap pekerjaan yang nilainya kalau tidak salah 5% sih, jangan 5%. Nah itu kan sebagai mitigasi terhadap resiko proyek yang sedang dilaksanakan. Gitu. Jadi kalau bahkan di semua tahapan ya, ada di tahapan pelaksanaan juga ada jaminan, gitu kan. Nah itu kemudian mitigasi resiko yang digunakan diantaranya adalah adanya jaminan. Namun kalau saya kembali menggarisbawahi bahwa dari segi perencanaan yang memang sudah harus matang, sudah harus detail, itu sehingga pelaksana kegiatan ini sudah tahu betul terhadap pekerjaan yang dia lakukan. Meskipun kita tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan karena kan banyak faktor juga di lapangan yang kemudian terjadi. Tapi perusahaan yang kemudian memenangkan tender atau kemudian yang melaksanakan proyek itu
PBJ sebenarnya sudah tahu nih perusahaan-perusahaan yang punya kualifikasi baik kan begitu. Itu yang kemudian bisa dipercaya kemudian melaksanakan kegiatan itu dengan harapan bahwa tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang dimungkinkan timbul. Iya. Meskipun kita sudah di setiap tahapan sudah ada mitigasi risiko yang kemudian dilakukan. Kan. Nah, kalau berkait dengan tadi ke kas daerah. Kas daerah dulu ya. Oke, baik. Sedikit sudah dijelaskan oleh Pak Inoki. Nah, saya juga minta pendapat Pak Pranowo. Kenapa sih Pak keberadaan jaminan pelaksanaan ini juga menjadi penting nih dalam kontrak pengadaan konstruksi yang dilakukan oleh pemerintah, Pak? Ya, itu jaminan itu kontrol, Mbak. Salah satu kontrol saja. Untuk biar teman-teman mungkin PPK itu biar pede aja. PD bahwa penyedia jasa ini mampu melaksanakan. Nah, jadi bahwa pekerjaan ini sudah dijaminkan, ada jaminan ada jaminan. Jadi pelaksanaan biar tidak bahasa Jawa ini ngombro-ombro gitu. Kalau tidak ada jaminan, takutnya pemerintah itu setelah misalkan pekerjaan ini progresnya berapa sih? Misalnya baru 30%, bisa ngambil uang termin atau uang yang proyek yang udah dikerjakan. Kalau tanpa jaminan, kita meyakinkan, misalkan saya jadi PPK, saya yakin bahwa teman-teman pelaksana ini mau melaksanakan sesuai kontraknya. Tidak takut bahwa tanpa jaminan nanti tiba-tiba habis ngambil uang dia pergi, kabur ya? Kabur. Itu yang ditakutkan teman-teman PPK sebenarnya. Makanya muncullah jaminan itu. Oke, kalau selama ini Pak proyek yang berjalan misalnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, bisa nggak sih misalnya diputus kontrak kemudian kita cari jasa penyedia yang lain? Bisa saja. Misalkan tentunya pakai mekanisme pengadaan barang jasa juga. Tentunya misalkan ada pekerjaan misal proyek A begitu. Misal proyek A. Ya. Proyek A baru progres 30. Ternyata time schedule-nya mereka yang ditawarkan, yang disepakati bersama PPK pelaksana itu 60%. Ternyata masih 30. Itu teman-teman PPK sesuai regulasi harus melakukan peringatan dulu. Oke. Melakukan peringatan. Jadi tidak yang harus langsung putus kontrak, kita peringatan dulu ya. Oke. Peringatan dulu. Peringatan pertama. Terus peringatan pertama diabaikan, mungkin peringatan kedua sampai peringatan ketiga baru diputus kontrak. Itu tahapan ini berjalan sesuai regulasi, Mbak. Jadi tidak misalkan saya nggak seneng nih sama ini langsung putus nggak bisa. Oke. Gitu. Jadi memang ada tahapan, kita peringatkan dulu, kita kasih istilahnya SCM lah itu. Terus SM1, SM2, SM2, 3. Kalau 3 itu tidak bisa, ya sudah kita putus kontrak. Putus kontrak, jaminan pelaksanaan itu kita cairkan. Oke. Yang nominalnya berapa persen dari? 5% dari nilai kontrak. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Inoki. Itu sesuai kontraknya dulu ya, Bu. Oke. Kontraknya biasanya 5%. Ada juga yang 10%. Dan uang kontrak itu, uang jaminan pelaksanaan itu kan tentu dicairkan ke Kasda. Nah, kita sebagai PPK misalkan itu tidak bisa serta-merta langsung menggunakan itu. Wah, banyak banget, panjang banget prosesnya. Prosesnya panjang banget. Karena uangnya negara, bukan uang kita mungkin bisa. Oke, terus kemudian Pak? Ya gitu, terus bisa saja nanti misalkan waktunya masih cukup, bisa kita cari penyedia jasa yang lain. Misalkan. Itu masih dengan proses lelang, tender dan lain-lain. Bisa tender atau bisa melanjutkan yang proses kemarin. Misalkan ada pemenang cadangan, kan pemenang itu kan ada pemenang cadangan 1 sama pemenang cadangan 2. Kalau ada. Kalau di situ kita tawarkan ke pemenang cadangan 2, pemenang cadangan 1 dulu. Itu mau kalau mampu, kalau mau, jalan. Tentunya dengan seperti aturan seperti dulu lagi, harus menyerahkan jaminan pelaksanaan. Menyelesaikan sisanya berapa, dimitigasi menyelesaikan sisanya berapa, kontraknya segitu. Kalau tidak bisa lagi, cari lagi. Yang cadangan kedua itu. Cadangan kedua. Kalau sudah nggak ada lagi, kita cari
bebas gitu. Penunjukan langsung apakah bisa, Pak? Bukan penunjukan langsung juga, tapi maksudnya bebas yang mau. Yang Tapi rata-rata yang pengalaman saya pada nggak mau karena sudah nggak mungkin lah, nggak mungkin. Yaitu bisa saja proyeknya mangkrak atau yaitu nggak ada yang mau, ya udah proyek mangkrak. Mungkin tahun depan berdiskusi lagi sama teman-teman dewan, bisa nggak dimunculkan ini biar nggak jadi misalnya gedung separuh nih, belum ada atapnya, gitu. Boleh nggak dimunculkan lagi? Itu nanti eksekutif sama legislatif ketemu bersepakat lagi. Oke, dan penyedia yang tadi tidak menjalankan sesuai dengan harapan itu di blacklist juga, Pak? Blacklist. Dan hal kayak gini juga sudah pernah terjadi? Pernah terjadi. Oke, baik. Ini juga wanti-wanti ya buat penyedia jasa begitu yang lagi nonton podcast ini, jangan sampai nih yang sudah diberikan amanah dan ternyata mangkrak kayak gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Oke. Nah, Pak Inoki, kalau di DPRD sendiri tadi sedikit kan kita ngomongin tentang ada yang mangkrak, kemudian juga dari potensi penyimpangan dalam penunjukan penyedia jasa konstruksi di proyek tertentu. Selama ini dari DPRD sendiri melihat ada nggak? Kami belum melihat itu selama ini ya, tapi bahwa di setiap tahapan itu potensi itu ada, gitu kan? Potensi itu dan pengadaan ini kan memang menjadi bahasan yang menarik bagi semua nominalnya pihak, banyak loh Pak. Karena berkaitan dengan rupiah kan begitu, bukan dolar ya, karena APBD kita rupiah, gitu. Berkaitan dengan rupiah. Tentu ini menjadi apa ya? Bagaimana calon penyedia itu mencari celah untuk bisa mendapatkan pekerjaan itu pasti. Gitu. Tapi bahwa kalau saya selama kita semua menaati regulasi, ya sudah semuanya berjalan dengan baik kan begitu. Jangan sampai kemudian ada yang tadi bahasa Mbak Tika tadi Pak kongkalingkong atau apa bersekongkol gitu ya, bersekongkol itu saya kira enggak lah gitu. Jadi semuanya sesuai dengan aturan, sesuai dengan regulasi dan semuanya nyaman dan aman. Oke, langkah strategis dari DPRD sendiri nih Pak untuk mendorong bagaimana ada efisiensi, ketepatan waktu dan mutu dalam pengadaan proyek-proyek yang ada di daerah istimewa Yogyakarta apa? Jadi dimulai dari perencanaan. Makanya kami tadi menyampaikan kita dorong ada dari perencanaan itu sudah tertata dengan baik, sudah detail gitu. Jadi belum lama ini kami di Kulon Progo ini contoh saja. Di sana ada jembatan yang sudah dibangun ya lama, bukan kita yang bangun, tapi kabupaten gitu. Nah, saat ini karena warga meminta untuk dipasangi lampu, gitu kan, ternyata di perencanaan itu nggak ada tempatnya untuk pemasangan lampu jalan. Nah, hal-hal seperti itu kan kita melihatnya memang dari segi perencanaan itu sudah harus mencakup semuanya, harus memperhatikan banyak hal yang kemudian masuk dalam perencanaan itu sehingga bisa teranggarkan dan semuanya bisa terlaksana dengan baik. Nah, salah satu contohnya tadi, sehingga kemudian saat ini ketika harus memasang lampu di contoh kasus tadi, ya kita harus membuat desain yang baru gitu kan, desain yang baru yang menyesuaikan dengan lokasi. Nah, kami di DPRD yang mendorong dari perencanaannya sudah tertata dengan baik, sudah matang gitu, sudah detail. Kemudian tadi kita mendorong di pengawasan, keterlibatan pengawas. Dan kemudian itu ya membantu semuanya lah. Membantu semuanya baik PPK maupun kemudian PPJ, proyeknya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan. Iya, oke. Jadi kalau ngomongin tentang jalan nggak yang cuma anggarannya untuk jalan, tapi tetap harus dipikirkan juga misalnya untuk lampu, tiangnya, itu perintilan-perintilannya juga harus ditulis gitu ya, ibaratnya gitu Pak? Oh enggak, kalau enggak ini kasus ya. Kasusnya. Ini contoh kasus saja. Tapi bahwa ketika membuat proyek itu, hal-hal yang akan terkait dengan lingkungan itu memang sudah harus dipikirkan. Kan itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Inoki. Pak Pranowo, mungkin ini akan menjadi akhir dari podcast kita hari ini. Ada mungkin konklusi, kesimpulan atau harapan atau yang disampaikan kepada pemirsa? Monggo silahkan. Mungkin untuk ini ya aturan yang baru saja, misalkan siapa tahu ini kan aturan dari dulu itu kan istilahnya diperbaiki terus. Teman-teman di PBJ sendiri, contohnya saya dari
Biro PBJ sendiri juga akan selalu mengikuti aturan yang dibikin. Dibantu dengan sistem LPSE ini, menurut hemat saya, memang terus harus dikembangkan biar semua itu aman, nyaman dalam pelaksanaan PBJ. Aman dan nyaman itu semua kerja seneng lah. Kita jadi PNS juga seneng, kita bekerja juga seneng tanpa ada beban dan tekanan. Kalau tekanan kita wajar ya Pak, karena kita dibatasi waktu, gitu loh. Karena kita dibatasi waktu, jadi pasti ada tekanan. Makanya itu saya berharap teman-teman di luar sana, yaitu pelaku PBJ juga harus mengikuti aturan. Terus aturan yang dipakai LPSE, saya berharap juga pengembangannya kalau bisa lebih signifikan lagi. Gitu. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Pranowo. Semoga harapannya segera terwujud dan juga dapat tercapai seperti itu. Monggo Pak Inoki ada yang disampaikan, silakan. Ya, menggarisbawahi sampaikan Mas Pram, misalkan berkaitan dengan aturan-aturan yang terus berkembang. Nah ini tentu kami juga berharap SDM di PBJ ini juga mengikuti itu, gitu. Karena kami juga harus belajar. Jadi aturan yang baru itu tentu kami juga harus belajar. Kemudian SDM di PBJ juga harus belajar, termasuk para penyedia. Ini juga harus belajar. Karena saya mau menggarisbawahi, kita semua ikutlah sesuai aturan itu aja. Kalau sesuai aturan, insya Allah semuanya terlaksana dengan baik dan aman, nyaman bagi semuanya. Nah, yang lain, ya saya berharap semakin banyak pengusaha, penyedia di Yogyakarta yang bisa ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan, proyek-proyek yang ada di DIY, itu supaya meskipun ya ketika ini terbuka secara nasional begitu, tapi bahwa kita berharap teman-teman di DIY ini bisa mendapatkan proyek di DIY dari anggaran pemerintah daerah yang Rp1 itu harus kita pertanggungjawabkan bersama. Oke, baik. Terima kasih Pak Inoki dan juga Pak Pranowo yang sudah hadir di podcast hari ini. Semoga juga seperti biasanya bisa memberikan manfaat dan juga wawasan untuk pemirsa yang ada di rumah dan juga untuk para penyedia jasa konstruksi. Tadi ya juga sudah disampaikan aturannya semua sudah jelas ya Pak ya. Semoga proyek-proyek yang ada di Jogja ini juga bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah pemirsa, tidak terasa kita sudah di akhir dari podcast Insight Pengadaan Barang Jasa persembahan dari Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Saya Artika Amelia. Sampai jumpa.